Masih dalam rangkaian video tutorial di itemnya si kolom. Nah, di 3 video tentang kolom sebelumnya, yaitu tentang manual modeling, kemudian auto modeling atau auto identify, dan juga modifikasi kolom. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menginput data penulangan kolom ke dalam pemodelan si kolom yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, pada video pertama kita sudah menjelaskan penjelasan di bagian PowerPoint ini ya. Jadi divine atau misalnya si atribut editor itu kita buat dari sisi namanya, kemudian juga ada size atau dimensinya. Baru kemudian kita akan masuk di poin ke 2 sampai poin kelima, di mana kita menginput data penulangan all main bar, kemudian links, kemudian legs. Nah, di sini kita sudah tadi jelaskan juga di video yang pertama ya. Jadi di sini, nah kita mulai dari yang keterangan berwarna oranye, jadi tulangan. Ini 18D22 itu adalah all main bar, jadi dimasukkan datanya berupa teks ke dalam baris yang ke-6 di atribut editor. Kemudian yang kedua itu adalah sengkang. Jadi sengkang kolom itu biasanya ada sengkangnya, ada ties-nya. Nah, di video sebelumnya kita juga sudah menjelaskan bagaimana konsep sengkang dan ties. Jadi kita tidak akan menjelaskan lagi secara detail. Nah, ini dia ya untuk penjelasan si kolomnya gitu. Kemudian juga nanti kita memodifikasi untuk bagian tumpuan dan lapangannya. Kalau seandainya informasi penulangannya itu berbeda ya gitu. Jadi tulangan di area tumpuan sengkangnya seperti apa, kemudian tulangan sengkang yang di area lapangan itu seperti apa. Jadi nanti di sini juga akan kita jelaskan yang namanya switch to multi atau single section. Oke, nah kita akan coba bahas dulu terkait metode yang pertama, yaitu dengan menggunakan divine column atau atribut editor ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke dalam aplikasi Cubicles Derby-nya. Nah, di sini sudah ada list atau sudah ada nama dari modeling dan termasuk modeling kolomnya, hanya saja informasi penulangannya masih kosong. Jadi untuk metode yang pertama kita menginput data penulangannya dengan menggunakan atribut editor atau dengan menggunakan di sini divine. Nah, ini dia fungsi divine sesuai dengan kursornya saya divine. Oke, di dalam divine ini ada yang tools namanya edit atribut. Kita mulai dari kolom K1. Nah, di kolom K1 di sini sesuai dengan keterangannya K1 di area basement itu tulangan utamanya 56D32. Kita input di sini all main barnya adalah 56D32. Nah, ini sebelum saya enter di sebelah kanan ini adalah ilustrasi kolom yang belum ada tulangan utamanya. Jadi hanya garis putih berupa garis si dimensi kolomnya. Kemudian kita input datanya 56D32 gitu ya. Kita enter sehingga akan muncul titik-titik yang menandakan bahwa titik-titik ini adalah jumlah dari tulang utamanya 56 dan diameternya itu adalah 32 gitu. Jadi sudah ada keterangannya 32 di sini ya. Nah, selanjutnya sengkang. Sengkangnya di sini links gitu ya. Jadi di baris ke-7 sengkangnya itu adalah diameter 16 untuk sisi luar gitu. Kemudian ditambah diameter 13 untuk sisi dalam atau ties atau hooknya. Nah, ini kita coba lihat di sini sengkangnya. Ini ada metode penginputan juga ya, titik 3 gini di bagian atribut value-nya. Jadi kalau seandainya dia itu berbeda diameternya antara sengkang luar dan ties, berarti kita ambil opsi yang terakhir atau pilihan yang terakhir. Format ini digunakan untuk memberikan solusi sengkang eksternal dan internal di mana dia dimensinya itu atau diameternya berbeda. Jadi informasi plus itu adalah menandakan untuk memisahkan mana yang eksternal dan internal gitu. Kemudian informasi sebelum tanda plus melihatkan bahwa di sini adalah external link atau sengkang luar. Jadi tadi sengkang luarnya itu adalah diameter 16, strip 100,
per 100 ditambah, karena dia tadi berbeda diameter 13 strip 100 per 100. Nah, ini menggunakan garis miring. Pengertian garis miring itu adalah sebelum garis miring itu jarak sengkang di area tumpuan, baik itu tumpuan atas ataupun tumpuan bawah. Kemudian setelah garis miring itu menunjukkan jarak sengkang untuk area lapangan. Nah, ini kita buka kurung tutup kurung gitu ya. Buka kurung tutup kurungnya kita isi di sini 5 untuk yang vertikalnya, 8 untuk horizontal. Jadi tadi rumus untuk lex atau ties-nya itu adalah selalu plus 2 ya. Jadi kalau ties-nya 3 berarti kita plus 2. Kalau misalnya ties-nya jumlahnya di sini 6 berarti kita juga plus 2, sehingga totalnya adalah 5 dan 8. Nah, kita isi formatnya seperti ini, 5 dikali 8. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Oke, nah di sini kita bisa lihat di bagian sisi kanannya, kita coba tes ya. Mana yang diameter 16 dan mana yang diameter 13. Oke. Di sini ada tools yang namanya edit links atau edit sengkang, kita klik dulu. Kemudian kita klik sengkang yang di luar sehingga berubah menjadi warna biru, kita klik kanan. Rebar infonya diameter 16 100 per 100 sama dengan yang di baris ke-7 ya. Kemudian edit links lagi, kita klik yang di sini gitu ya, yang di ties-nya gitu. Kalau sudah berubah warna biru, kita klik kanan. Diameter 13 jarak 100 per 100. Nah, jumlah ties-nya di sini 3, yang vertikalnya, yang horizontalnya adalah 6. Sudah sesuai dengan detail penulangan yang ada di dalam gambar CAD. Sekarang kita lanjut lagi kolom K2. Kolom K2 ini berbeda dengan kolom K1. Kalau kolom K2, ties-nya ini atau hooks-nya atau legs-nya itu dia sama-sama diameter 16. Jadi sisi sengkang luar dengan ties itu diameternya sama. Nah, untuk tulang utamanya 66D32. Jadi kita input di sini 66D32. Kemudian sengkangnya itu adalah diameter 16 strip 100 per 100. Oke. Kemudian kita enter. Kenapa tidak menggunakan tanda plus? Karena diameter sengkang dalamnya atau ties atau hooknya sama dengan sengkang luar. Jadi kita langsung ganti saja legs-nya 5 dikali 8. Kemudian kita enter. Oke. Nah, selanjutnya kita klik di sini kolom K2A gitu ya. Kita cek kolom K2A. Kolom K2A ini sengkangnya sama dengan kolom K2. Hanya saja diameternya itu yang tulangan utamanya jumlahnya berbeda nih. Jadi tulangan utamanya itu yang berbeda. Kalau di K2 66, K2A-nya 60D32. Jadi kita isi di sini 60D32. Kemudian kalau seandainya ini sengkangnya sama K2A dengan K2, itu kita bisa menggunakan fungsi synchronize. Caranya kita klik dulu sumbernya dari kolom K2-nya. Kemudian kita klik synchronize yang ada di sini. Kita centang hanya linksnya saja nih, begitu. Otomatis legsnya juga akan ikut tercentang. Kita aplikasikan atau kita targetkan ke kolom K2 gitu ya. Jadi sumbernya dari kolom K2 kita aplikasikan ke K2A. Khusus hanya untuk yang ties-nya saja gitu. Kalau memang diameternya sama bisa kita centang. Tujuannya supaya apa? Apabila teman-teman menemukan kolom dengan jumlah yang cukup banyak tipe kolomnya, ini bisa menghemat waktu untuk mengaplikasikan sengkang atau links yang sama dari satu kolom ke kolom yang lain. Misalnya di sini ada kolom K4, K5, K6 misalnya sampai kolom ke K30. Nah, kolom K4-nya sampai ke kolom K30-nya ternyata sengkangnya sama. Kalau seandainya kita input satu persatu kan cukup lama memakan waktu. Jadi kita menggunakan tadi fungsi synchronize. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Sehingga hasilnya synchronize-nya sukses. Kita cek K2A-nya sudah ada sengkangnya, linksnya dan juga legs-nya gitu ya. Kemudian kolom K3-nya, itu adalah di sini 20D25. Nah, ini kalau yang di kolom K3 jarak antara tumpuan dan lapangannya berbeda nih gitu. Sementara yang di bagian kolom K2A dan sampai kolom K1 kan sama. Nah, ini cara menginputnya juga sama seperti kolom-kolom sebelumnya. Jadi kita isi di sini 20D25. Kemudian sengkangnya diameter 13 strip 100
per 200 ya. Jadi sebelum garis miring tumpuan, jarak tumpuan, setelah garis miring, jarak untuk lapangan. Oke, kita sudah berhasil untuk membuat kolom menginput data penulangan dengan konsep menggunakan define atau menggunakan edit atribut ya, seperti itu. Oh iya, untuk lex-nya yang kolom K3 itu adalah 5 dikali 5. Jadi 3 ditambah 2, 5. Vertikalnya, horizontalnya 3 ditambah 2 juga sama dengan 5. Jadi kita buat di sini lex-nya 5 dikali 5. Oke, itu dia ya untuk yang penginputan data penulangan di kolom secara define. Jadi metode pertama tuh define. Nah, di dalam PPT tadi kita melihat adanya perbedaan informasi penulangan antara tumpuan atas, tumpuan bawah, dan lapangan ya gitu. Nah, bagaimana kita merubah dari single section menjadi multi section? Nah, ini kita coba ya di bagian aplikasi Cubicos Derby-nya. Oke, kita contohkan misalnya untuk kolom yang K3 gitu ya, kolom yang K3. Jadi di sini nih ada switch to multi section, sesuai dengan kursornya kita switch gitu ya. Kita switch. Nah, di sini kan yang kebuka hanya tumpuan atas, lapangan, dan di bagian tumpuan bawahnya ke-lock nih. Jadi ini kita bisa klik rantainya, change-nya, kita klik, otomatis dia akan ke unlock. Misalnya contoh nih di bagian yang lapangannya berbeda, misalnya kita klik di sini. Nah, tiles yang ada di bagian lapangannya ini kita hapus, misalnya di sini kita hapus. Kemudian ini kita delete ya, kita hapus, kita delete. Jadi tumpuan sama lapangannya itu berbeda nih jumlah tilesnya. Oke, misalnya kalau yang di bagian tumpuan tadi kan untuk yang sengkang dan tilesnya diameter 13, jarak 100 per 200 ya, formatnya diameter 13. Misalnya teman-teman ingin merubah nih yang di sini, ini yang sengkang di sininya, tilesnya dirubah. Misalnya bukan diameter 13 tapi diameter 10, bisa kita gunakan edit links dulu. Tools edit links, kita klik di sini objek tulangannya. Kalau sudah berwarna biru kita klik kanan. Baru ribar infonya kita ganti, bukan diameter 13 jarak 200. Misalnya diameter 10 jarak, misalnya jarak 400 misalnya gitu. Nah, ini bisa kita rubah, kemudian kita enter. Dan tidak terpaku hanya untuk tilesnya saja, kalau memang sengkang utamanya juga beda, edit linksnya lagi kita klik, kemudian kita klik tulangan yang ada di sini, sengkangnya kita klik kanan. Kalau sudah warna biru, ribar infonya bisa kita ganti. Misalnya juga di sini diameter 10 gitu ya. Ini bisa kita ganti. Untuk yang tulang utamanya tetap diameter 25 ya. Itu bagaimana caranya kita menggunakan edit section. Oke, misalnya contoh nih ada lagi nih untuk modifikasi penulangan. Misalnya contoh di sini. Kita rubah misalnya yang di bagian diameter 32-nya di sini. Misalnya di sini ada yang namanya edit main bar gitu ya. Kita klik di sini. Diameter 32-nya yang di bagian pojok-pojok gitu. Kemudian kalau sudah berubah jadi warna biru, kita klik kanan. Di sini 4D32 misalnya, bisa kita ganti menjadi 4D36. Kita enter. Sehingga di bagian all main bar-nya ada informasi 4D36 ditambah 52D32. Itu ya. Jadi kita bisa mengedit main bar-nya dengan cara klik dulu tools edit main bar-nya. Kita klik objek tulangannya, kemudian kita klik kanan. Dan ribar infonya kita ganti. Oke, itu untuk menginput data penulangannya dengan cara define. Oke, kita balik lagi ke bagian 3D modelingnya. Jadi define-nya kita klik lagi gitu ya. Oke, itu dia menginput data penulangan dengan konsep define. Sekian dan terima kasih.